Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Arifa. Di video kali ini tentunya kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat halaman untuk setting jadwal jam kerja untuk setiap karyawan, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat halaman untuk update-nya, ya. Dimana fungsinya nantinya ketika ada perubahan jam kerja pada hari tertentu, misalnya ya, pada salah satu karyawan misalnya. Nah, itu kita bisa langsung melakukan update di halaman update jam kerja. Oke, nanti kemarin kan kita sudah berhasil menyimpan datanya ke database ya. Nah, contohnya ini ya. Ini adalah jam kerja untuk karyawan dengan nick 12345, yaitu atas nama Adam Abdialala. Nah, sekarang misalnya kita mau mengupdate nih ya. Nah, alurnya ini kan ketika kita sudah berhasil menyimpan data tadi ya. Jadi ketika datanya masih kosong, maka yang tampil adalah halaman untuk meng-create datanya ya. Tapi kalau misalnya halaman atau datanya sudah terisi seperti ini, maka yang muncul adalah halaman untuk update-nya ya, adalah halaman untuk update-nya. Nah, maka dari itu langkah pertama kita akan buat dulu ya. Kita akan buat dulu pengecekan ketika dia masuk ke halaman ini ya, ke yang halaman set jam kerja ini. Ketika misalnya dia sudah melakukan set jam kerja sebelumnya, maka yang ditampilkan adalah halaman untuk update datanya gitu ya. Oke, kita masuk lagi ke konfigurasi controller, kemudian masuk ke dalam ini ya, set jam kerja nih ya. Kemudian di sini kita bisa buat query untuk melihat data untuk karyawan ini ya, apakah sudah dibuatkan jam kerjanya atau belum gitu ya. Kalau misalnya belum, berarti dia masuk ke halaman create ya. Kalau misalnya sudah, berarti dia masuk ke halaman editnya. Oke, gitu ya. Nah, berarti kita bikin dulu query-nya nih. Di sini misalnya cek jam kerja misalnya. Query-nya yaitu seperti ini, db tabel, kemudian kita akan melakukan pengecekan pada tabel, tentunya pada tabel ini ya, konfigurasi jam kerja. Berarti di sini tabelnya adalah konfigurasi jam kerja ya, where nicknya itu berdasarkan nick yang dikirimkan melalui parameter ini. Nah, yang ini ya. Oke. Berarti di sini kita tulis saja nick. Kemudian di sini kita akan menghitung jumlah datanya ya, karena kita hanya akan melakukan pengecekan data bahwa jam kerja atas nick ini sudah ada atau belum gitu ya. Berarti kita kita bisa menggunakan perintah di sini count untuk menghitung jumlah datanya. Kalau misalnya sudah ada, tentunya nilainya akan lebih dari 0 gitu ya. Kalau misalnya dia belum melakukan create untuk set jam kerjanya, maka tentunya nilainya pasti bakal 0 karena dia belum ada datanya gitu ya. Nah, sekarang kita coba dulu, kita coba daidam di sini untuk melihat hasilnya ya. Di sini cek jam kerja. Nah, ini kan untuk yang nick yang 12345 kan sudah ada ya. Kita sudah meng-create datanya atau kita sudah meng-create untuk jam kerjanya. Nah, kalau misalnya kita reload, harusnya nilainya lebih dari 0 ya. Nah, nilainya 6. Di sini kan kita sudah setting 6 hari ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ketika misalnya si cek jam kerja ini lebih dari 0, atau misalnya kita coba dengan karyawan yang lain yang belum ini ya, yang belum kita setting jam kerjanya. Misalnya contoh yang nicknya 9999 ini, kita coba create di sini. Nah, di sini nilainya 0 karena kita belum melakukan create atau set jam kerja untuk karyawan tersebut begitu ya. Oke, berarti kita masuk lagi nih ke karyawan atas nama Adam. Kita setting lagi jam kerjanya. Kita matikan dulu untuk daidamnya ya. Nah, di sini kita lakukan pengecekan kondisinya ya. Jika cek jam kerjanya itu lebih dari 0, maka yang ditampilkan bukan halaman ini ya, bukan halaman set jam kerja misalnya ya.
kita tinggal copy paste saja. Maka kalau misalnya cek jam kerjanya itu lebih dari 0, artinya dia sudah memiliki jam kerja sebelumnya. Ya, berarti di sini kita masuk ke halaman edit jam kerja ya, edit jam kerja aja gitu ya. Nah, kalau misalnya 0, maka else di sini ya. Kalau misalnya 0, maka yang ditampilkan yang ini halaman set jam kerjanya ya. Oke, nah seperti itu ya. Oke, sekarang kita tinggal buat view untuk edit jam kerjanya. Ya, kita bisa copy paste saja sebenarnya dari yang set jam kerja. Ya, kita Ctrl A, kemudian kita bikin di dalam folder konfigurasi di sini ya. Kita bikin file baru namanya edit jam. Oh, di sini udah ada edit jam kerja ya. Oke, mungkin di sini kita ganti aja untuk namanya, untuk edit jam kerja itu mungkin tadi untuk yang ini ya. Yang ini yang sebelumnya kita sudah bikin apa? Di sini ada konfigurasi, ada jam kerja ya. Nah, itu edit jam kerja itu untuk yang ini. Nah, supaya beda kita ganti saja menjadi edit set jam kerja gitu ya. Edit set jam kerja gitu. Oke, kalau sudah kita tinggal buka lagi, kita tinggal Ctrl A, Ctrl C ya untuk mengcopy paste. Kemudian di sini di folder konfigurasinya kita tinggal bikin file dengan nama edit set jam kerja .blade.php. Oke. Kalau sudah kita tinggal paste di sini. Nah, tinggal paste di sini. Kalau sudah, kita coba reload. Harusnya hasilnya sama ya. Ketika kita masuk ke sini, kita setting jam kerjanya atau kita mau update nih. Nah, di sini kan ke halaman yang sama ya. Sebenarnya ini dia masuknya ke halaman edit jam kerja, yang edit set jam kerja nih. Kalau kita misalnya hapus yang bagian sini ya, bagian tab bodinya kita hapus. Nah, sampai sini. Oke, kita coba reload, dia harusnya kosong. Oke, kosong ya. Nah, sekarang kita mau ambil datanya dari database gitu ya. Jadi kan kita pengen tahu nih data jam kerja yang sudah di setnya itu jam kerjanya seperti apa gitu ya, dan yang mau diupdate-nya nanti yang mana gitu ya. Oke, berarti kita tinggal bikin query untuk menampilkan data ini, data jam kerja yang sudah di set sebelumnya. Oke, kita masuk lagi ke konfigurasi controller. Berarti di sini kita bikin query namanya misalnya apa ya, set jam kerja misalnya. Nah, set jam kerja ini isinya kita mengambil dari data dari tabel konfigurasi jam kerja berdasarkan nick. Nah, sesuai dengan parameter yang dikirimkan. Kemudian di sini kita lakukan get. Ya. Kalau sudah, kita parsing datanya ke si view edit set jam kerjanya. Ya. Jadi di sini kita tulis set jam kerja seperti itu ya. Nah, kemudian di edit set jam kerjanya kita bisa melakukan looping di sini ya. For each. Kemudian di sini tadi apa datanya set jam kerja ya. Nah, asnya kita variabel D aja ya, biar gampang. Kemudian kita tinggal copy. Nah, di sini kan kita sebelumnya sudah bikin form ya. Nah, yang Senin, kemudian di sini pilihannya pilihan jam kerjanya gitu ya. Nah, ini tinggal copy paste saja ke edit set jam kerja, simpan di dalam for each-nya. Kemudian yang apa namanya si value Senin ini atau si teks Senin ini kita ganti berdasarkan yang ada di dalam database. Berarti di sini kita gunakan variabel D apa? Hari ya. Nama filenya hari. Nah, begitupun dengan value-nya. Kita samakan variabel D hari. Oke. Sehingga nah, hasilnya guys, kita coba klik lagi setting. Nah, dia muncul lagi kan. Cuman kalau kita yang di set jam kerja ini kita tulis satu-satu nih ya, per barisnya ya, per TR-nya nih kita tulis kami secara manual. Nah, kalau di edit set jam kerja ini kita menuliskan si nama harinya itu berdasarkan data yang ada di dalam database ya. Jadi si codingnya relatif lebih pendek gitu. Nah, kemudian kan di sini kita pengen di bagian jam kerja ini sesuai dengan
yang ada di dalam database juga ya. Kalau misalnya JK01 berarti kan dia harusnya reguler 1. Kalau JK02 misalnya pada hari Sabtu harusnya dia jam kerjanya adalah reguler Sabtu ya. Oke. Caranya. Nah, caranya di sini kita tinggal bikin kondisi ketika si Nah, supaya nggak bingung deh ya, supaya nggak bingung, ini kan si aliasnya ini variabel D dan ini juga variabel D. Supaya nggak bingung kita misalnya rubah alias ininya menjadi variabel S. Ini variabel S dan ini juga variabel S ya. Samakan dengan yang ini. Nah, di sini kita akan bikin kondisi kalau misalnya si variabel D jam kerja, kode jam kerja. Nah, si jam kerja ini dia mengacu ke data jam kerja yang ada di dalam ini. Nah, di dalam tabel ini ya, sesuai dengan query yang kita buat sebelumnya pada metode set jam kerja. Nah, di sini kita bikin sebuah variabel jam kerja untuk mengambil data jam kerjanya yang ada di dalam tabel jam underscore kerja ini ya. Nah, kita akan samakan, cocokkan datanya dengan kode jam kerja yang ada di dalam tabel konfigurasi jam kerja. Nah, sehingga codingnya itu seperti ini. Ketika si variabel D kode jam kerja, artinya ketika data yang ada di dalam tabel jam kerja ini ya, si kode jam kerjanya itu sama dengan variabel S kode jam kerja. Si variabel S ini kan dia dari tabel yang ada di dalam konfigurasi jam kerja gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sama antara si kode jam kerja yang di dalam tabel jam kerja ini dengan kode jam kerja yang ada di dalam tabel konfigurasi jam kerja ya, maka di sini kita tambahkan atribut selected ya. Kalau tidak ya kita kosongin aja kayak gini ya. Oke, kita coba reload. Nah, sekarang datanya sudah terisi sesuai dengan jam kerja yang sudah kita setting pada sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal lakukan update ya. Misalnya di sini kata simpannya supaya tidak bingung, kita ganti menjadi update gitu ya, supaya tidak tertukar dengan proses inputnya. Jadi kalau misalnya datanya masih kosong ya, dia akan masuk ke halaman create-nya yang file set jam kerja di sini ya. Dan di sininya untuk membedakannya, kalau untuk ketika dia datanya masih kosong, si tombolnya itu dia teksnya simpan. Tapi kalau misalnya kita sudah set data jam kerjanya sebelumnya dan kemudian kita mau update, maka di sini untuk buttonnya bertuliskan update gitu ya. Nah, dan di sini juga langsung terisi ya untuk bagian jam kerjanya sesuai dengan jam kerja yang sudah kita setting sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian kita akan lakukan proses update-nya ya. Oke, berarti kita masuk lagi ke edit set jam kerjanya. Nah, kemudian di bagian action kita bikin oke, di sini kita tinggal bikin gini aja, update set jam kerja gitu misalnya ya. Update set jam kerja. Oke, kalau sudah kita masuk berarti kita tinggal bikin rootnya ya, bikin rootnya dengan metode post, kemudian rootnya itu seperti ini. Berarti kita masuk ke web.php, kemudian nah di sini kita tinggal duplikat aja ya, duplikat aja yang atasnya karena metodenya sama. Kemudian kita tinggal ganti di bagian rootnya menjadi konfigurasi /update set jam kerja. Kemudian nah metode yang akan kita akses adalah update set jam kerja aja ya. Nah, kemudian kita tinggal bikin metode baru di sini. Sebenarnya kita tinggal copy paste saja yang store set jam kerja. Kita copy paste saja ya biar cepat. Kita ganti nama metodenya menjadi update set jam kerja. Nah, untuk proses update-nya supaya kita tidak melooping data dulu kemudian kita update berdasarkan hari dan kode jam kerjanya. Nah, kita akan proses update-nya. Yang pertama kita akan hapus dulu data sebelumnya yang nantinya akan kita replace gitu ya. Yang nantinya akan kita replace dengan data yang baru gitu ya. Jadi sebelum ke proses simpan yang ini, nah
sebelum ke proses simpan ini ya, yang insert ini, kita akan lakukan hapus data terlebih dahulu gitu ya. Nah, karena di sini kita menggunakan ada beberapa query yang akan dijalankan secara sekaligus supaya datanya tetap tetap konsisten. Nah, maka di sini kita gunakan db begin transaction. Nah, ya. Supaya kenapa? Supaya misalnya ketika terjadi error pada salah satu query yang dijalankan di sini, maka si datanya akan nge-rollback gitu ya, akan balik lagi ke semula gitu. Kalau misalnya kita nggak pakai ini, misalnya nih datanya udah kehapus tapi misalnya si query insertnya error misalnya ya. Nah, datanya kan udah kehapus tuh kan, tapi si data barunya nggak masuk gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai db begin transaction ya. Nah, ketika misalnya salah satunya error, misalnya proses insertnya error tuh, tapi proses delete-nya berhasil ya. Maka ketika ada error nih, ketika proses insertnya error, maka dia akan di rollback datanya. Dia akan balik lagi data yang tadinya dihapus, dia balik lagi gitu ya datanya karena di rollback. Nah, kita coba contohkan di sini. Di sini kan kita akan bikin query untuk delete-nya terlebih dahulu ya. Kita akan menghapus data jam kerja untuk karyawan tersebut gitu ya. Berarti kita akan menghapus datanya berdasarkan nick ya. Di sini kita bikin query db tabel. Tabel yang akan kita hapus adalah konfigurasi jam kerja ya. Dimana kita akan menghapus semua data jam kerja yang nicknya berdasarkan nick yang sudah berdasarkan parameter nick yang dikirimkan gitu ya. Kemudian di sini tinggal delete seperti ini ya. Jadi kita hapus data jam kerja atau data pengaturan jam kerja yang sudah kita set sebelumnya berdasarkan nick yang dikirimkan ya, parameternya ya. Kemudian setelah dihapus maka datanya akan diganti dengan data yang baru gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini jangan lupa kalau misalnya kita menggunakan db begin transaction, jadi supaya datanya tersimpan, maka di sini kita gunakan db commit, gitu ya. Kemudian, nah di sini kalau misalnya error, ada yang error, kan kalau misalnya ada yang error pasti dia larinya ke sini ya, larinya ke sini. Nah, sebelum di redirect, kita akan merollback dulu datanya, rollback. Nah. Jadi kalau misalnya ketika proses hapusnya berhasil, datanya udah kehapus gitu ya. Kemudian data yang barunya gagal, misalnya ada yang gagal prosesnya. Nah, maka datanya akan dikembalikan nih, data yang tadinya dihapus akan dikembalikan lagi gitu ya. Yang itu artinya di rollback gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya semuanya berhasil, maka datanya akan disimpan gitu ya. Dan prosesnya akan di commit gitu ya. Oke, kita coba dulu. Ya, kita coba refresh dulu ya. Misalnya kita pengen ganti yang Senin itu jam kerjanya menjadi, nah kalau misalnya di sini ada shift 1, shift 2, shift 3, atau misalnya kita contohkan deh, kita tambahin lagi jam kerjanya, misalnya ada SH01 misalnya ya. Shift 1 misalnya ya, untuk nama jam kerjanya, awal jam masuknya misalnya jam 7.00, bukan, misalnya awal masuknya itu jam 08.00 misalnya. Kemudian jam masuknya itu 08, ini 06 deh. 06 ya. Kemudian jam masuknya itu jam 7 misalnya ya. Pagi-pagi misalnya. Akhir jam masuknya jam 8. Kemudian jam pulangnya misalnya jam 12.00. Gitu ya. Nah, simpan. Kayak di sini ada shift 1, ada regular Sabtu, ada shift 1. Nah, sekarang kita coba set, kita akan update misalnya salah satu hari. Misalnya yang hari Senin kita ganti menjadi shift 1 ya. Sekarang kita coba update ya datanya. Nah, data berhasil di setting. Harusnya kalau kita lihat di database, harusnya datanya tidak bertambah, harusnya datanya tetap seperti ini. Cuman yang berubah adalah yang Senin ya, dia berubah harusnya menjadi SH01. Sekarang kita coba refresh. Nah, sekarang dia Senin berubah kan menjadi SH01. Nah, kalau misalnya kita lakukan update lagi, maka di sini si jam kerjanya sudah menjadi shift 1 nih ya.
Seperti itu ya. Itu saja mungkin ya cara mengupdate jam kerja yang sudah kita setting sebelumnya gitu ya. Oke, itu aja mungkin untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.